wabarakatuh. Salam guru hebat. Kembali lagi bersama saya, Pemi Senja Maulana SPDGR, calon guru penggerak angkatan 11, guru BK SMAN 1 Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata penerapan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya terapkan. Sampai sejauh ini, saya merasa belum puas pada diri saya dalam menyelenggarakan pembelajaran di kelas saya. Seringnya pembelajaran saya hanya menggunakan metode ceramah. Saya masih berfokus pada penuntasan materi dan belum tergali secara optimal dalam memahami karakteristik setiap peserta didik. Seharusnya pembelajaran itu berpusat pada peserta didik, menuntun pada setiap potensi dan kodrat peserta didik. Melalui penghayatan yang jauh lebih dalam mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini menyadarkan saya agar saya memberikan pendidikan yang menuntun, bukan mengajar semata. Saya juga harus selalu melakukan evaluasi dan refleksi diri agar dapat memberi contoh dan teladan yang baik bagi peserta didik. Saya mulai merasa tergerak, membuka diri dan tercerahkan sepenuh hati dalam memaknai penyelenggaraan pendidikan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya mulai berupaya bergerak meneguhkan langkah menjadi pendidik sejati yang menghadirkan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Saya juga berharap agar dapat bergerak bersama dengan seluruh warga sekolah menyelenggarakan pendidikan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun ide, gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan diantaranya adalah saya ingin mengubah metode pembelajaran teacher center yang biasa sering saya lakukan menjadi student center. Mengubah bagaimana cara pandang yang menguatkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Di dalam aktualisasinya, layanan yang saya berikan adalah layanan bimbingan kelompok mengenai konsep diri menggunakan media ular tangga konsep diri menggunakan metode belajar bermain. Pada tahap perencanaan, yang pertama saya lakukan adalah diskusi bersama rekan guru, kemudian menyiapkan segala perangkat yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pembelajaran di kelas. Di tahap pelaksanaan, seperti biasa, melakukan berdoa sebelum melaksanakan kegiatan, kemudian diberikan motivasi ice breaking untuk menguatkan fokus dari peserta didik. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian kelompok dan presentasi kelompok mengenai konsep diri. Dilanjutkan yakni pembelajaran menggunakan media ular tangga konsep diri. Di dalam media ular tangga konsep diri ini ada beberapa tantangan yang perlu diselesaikan oleh setiap peserta didik. Peserta didik bisa meneguhkan, mengokohkan konsep diri melalui cara bermain. Di akhir pembelajaran, saya membersamai peserta didik menyimpulkan terhadap materi yang telah saya ajarkan dan memberikan refleksi untuk perbaikan pembelajaran kelas selanjutnya. Kemudian diakhiri dengan berdoa jika sudah selesai pembelajaran. Melalui proses refleksi yang mendalam terhadap pembelajaran yang telah saya laksanakan, ada beberapa tantangan yang perlu saya selesaikan. Di antaranya, ada beberapa peserta didik yang masih malu dan grogi pada saat memenuhi tantangan ular tangga. Kemudian, belum terbangunnya kolaborasi kelompok dengan baik karena masih mengandalkan salah satu atau beberapa orang dalam kelompok pada saat presentasi. Solusinya yang bisa saya tawarkan adalah memfasilitasi latihan public speaking dan menguatkan kepercayaan diri. Contohnya dengan teknik rehearsal atau shame taking. Menguatkan kerjasama dan kolaborasi kelompok melalui permainan team building terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Taufik Adliansyah dari kelas 10 IPA 1. Jadi, sebelum adanya metode pembelajaran dengan metode ular tangga, pembelajaran terasa membosankan dan kurang interaktif. Itu menyebabkan saya menjadi kurang tertarik terhadap materi yang sedang diterangkan. Tetapi, pada saat Pak Pemi menggunakan metode pembelajaran ular tangga saat pelajaran BK atau bimbingan konseling, saya merasa lebih semangat untuk mengikuti pelajaran dan
membuat saya lebih memahami materi yang sedang dipelajari. Jadi kesimpulannya, metode pembelajaran dengan menggunakan metode ular tangga menurut saya merupakan cara yang efektif dan bisa diterapkan ke materi pelajaran yang lain dengan cara diganti isinya. Contohnya, jika di mata pelajaran BK isinya tentang pengenalan diri, maka jika misalnya di mata pelajaran PAI isinya bisa diganti dengan Asmaul Husna. Jadi sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Julianti. Saya kelas 10 dan saya dari SMAN 1 Teluk Jambe Barat. Dulu sebelum adanya metode pembelajaran menggunakan ular tangga, pelajaran itu pasti hanya menggunakan LKS, buku paket, dan juga penerangan ceramah dari guru. Dan rasanya itu sangat membosankan sehingga mungkin tidak ada semangat dari diri saya untuk belajar. Tapi setelah adanya metode pembelajaran menggunakan ular tangga, pembelajar itu merasa di kelas itu terasa lebih hidup. Saya juga terasa lebih ceria, menyenangkan, tertawa bareng teman-teman, dan itu menjadi semangat untuk saya. Mungkin itu saja testimoni yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata yang telah saya terapkan dalam kelas pembelajaran saya. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.